Oke, mari kita langsung mulai sesi bedah bisnis kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ekosistem Short Pro. Kita akan bahas secara transparan, mulai dari kelayakan finansialnya, risiko infrastruktur yang jujur saja sangat masif, sampai strategi gila mereka dalam mencetak keuntungan. Jadi, kalau Anda adalah calon investor atau partner yang sedang mengukur peluang di bisnis digital, Anda harus perhatikan ini baik-baik. Kita mulai dari mentalitas platform ini dulu. Kalau Anda perhatikan, logo badak mereka dan slogannya, kuat di tekad, ganas di aksi, ini jelas bukan sekedar pemanis visual. Ini adalah cerminan gaya bisnis mereka yang agresif. Mereka nggak sedang main-main atau sekedar coba-coba pasar. Ini adalah pernyataan sikap bahwa mereka siap bertarung di level atas. Dan ambisi ganas itu langsung tergambar dari satu angka ini. 10 juta, ya. Target mereka adalah 10 juta pengguna aktif. Coba bayangkan sejenak, itu kurang lebih setara dengan seluruh populasi ibu kota Jakarta yang mengakses satu aplikasi yang sama. Sebelum kita bahas teknologi atau cara monetisasinya, kita harus sepakat dulu bahwa menampung manusia digital sebanyak ini adalah mimpi buruk logistik kalau fondasinya nggak super kuat. Masuk ke bagian pertama, realitas infrastruktur. Mari kita evaluasi seberapa besar sebenarnya risiko operasional yang harus ditanggung. Nah, di sini sering terjadi kesalahpahaman. Banyak dari kita mungkin mikir, Short Pro kan cuma fokus di video drama pendek, nggak ada fitur live streaming yang berat secara real time. Harusnya sih murah. Nyatanya, sama sekali nggak. Walaupun tanpa live streaming, melayani jutaan video yang diputar, di-scroll, dan diunggah setiap detiknya, itu tetap menuntut mesin infrastruktur raksasa yang luar biasa mahal. Coba kita bedah sedikit ke dalam ruang mesinnya. Setiap kali ada pengguna yang buka aplikasi, login, transaksi, atau bahkan coba sekedar ngeklik video, itu butuh dukungan server dan database yang stabil. Belum lagi urusan penyimpanan file video yang bergiga-giga, sistem keamanan tingkat tinggi untuk ngelindungin uang dan data pengguna, sampai biaya maintenance untuk para developer. Semuanya harus selalu on, 24 jam sehari. Nggak ada yang bisa diakali di sini. Dan inilah realitas pahit yang wajib Anda tahu sebagai investor. Lihat biaya bulanannya. Bandwidth internet itu ibarat bahan bakar digital dan harganya sangat mahal. Ketika traffic mulai menyentuh skala 10 juta pengguna, tagihan bandwidth aja bisa dengan mudah tembus angka 300 juta rupiah lebih setiap bulannya. Ditambah server dan storage, ini bukan lagi biaya operasional biasa. Ini sudah masuk kategori pengeluaran kelas berat. Oh tunggu, masih ada lagi. Angka bulanan tadi belum termasuk modal awal. Biaya untuk merancang dan membangun sistem super ini dari nol itu berkisar antara 500 juta sampai bisa menyentuh angka 5 miliar rupiah. Di titik ini, kita bisa melihat bahwa resiko finansial di awal benar-benar gede banget. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, gimana caranya bisnis dengan beban sebesar ini gak berakhir bangkrut? Bagian kedua, strategi keuntungan. Kita akan lihat bagaimana mereka memecahkan masalah biaya raksasa tadi dan mengubahnya jadi profit yang berlipat ganda. Ternyata begini cara mereka mainnya. Untuk bisa bertahan dari biaya server yang gila-gilain itu, Short Pro nggak cuma mengandalkan satu cara. Mereka langsung buka 5 keran monetisasi sekaligus. Mulai dari iklan video, top-up koin dari pengguna, event promosi, kolaborasi brand, sampai valuasi traffic. Ini adalah 5 pilar kokoh yang bertugas memastikan ekosistem terus menghasilkan uang masuk. Tapi, tahukah Anda dari kelima pilar tadi mana yang paling kencang narik cuan? Berdasarkan data yang kita analisis, ada satu sistem yang secara spesifik disebut-sebut sebagai sumber pemasukan terbesar platform, sang juara kelas beratnya. Iya, jawabannya adalah sistem top-up coin. Ini strategi yang brilian banget. Kenapa? Karena mereka mengunci fitur-fitur seru seperti ngirim gift ke kreator favorit, ikut misi premium, atau akses konten eksklusif di balik ekonomi koin ini. Jadi, pengguna mau nggak mau harus beli koin pakai uang sungguhan. Efeknya, aliran pendapatan buat platform jadi sangat langsung, volumenya super tinggi, dan pastinya gampang banget diprediksi. Dan ada satu lagi plot twist yang jenius di sini. Ingat kan tadi kita bahas betapa mahalnya biaya bandwidth karena traffic yang tinggi? Nah, traffic raksasa itulah yang membuat tarif iklan mereka meroket. Semakin banyak mata yang nonton dan menguras bandwidth, semakin mahal pula slot iklan dan banner yang bisa dijual ke brand. Ini ibarat pedang bermata dua, tapi dua-duanya menguntungkan platform. Biaya bengkak, tapi pendapatan iklan jauh lebih bengkak. Bagian ketiga, putusan ekosistem bisnis. Kesimpulannya simpel, stabilitas sama dengan keuntungan masif.
Kalau kita tarik garis merahnya, model bisnis ini punya 3 fase perjalanan yang sangat jelas. Pertama, Anda harus tahan banting menanggung biaya infrastruktur di awal. Kedua, fokus menstabilkan ekosistem saat trafik mencapai jutaan pengguna. Dan kalau 2 hal itu terlewati, langkah ketiga tinggal menikmati panennya. Pendapatan majemuk dari koin dan iklan siap dituai. Ya, risikonya gede, tapi imbal baliknya juga luar biasa masif. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing buat saya. Walaupun kita tahu ada perputaran uang miliaran rupiah dan infrastruktur level dewa di balik layar, ternyata hambatan masuk bagi kita untuk jadi promotor itu hampir nggak ada. Cuma butuh nilai dukungan sebesar 50 koin. Sangat rendah kan? Jadi setelah kita bedah tuntas semua risiko dan potensi keuntungan raksasanya hari ini, saya ingin Anda berpikir sejenak. Apakah Anda siap ambil bagian dan masuk ke dalam ekosistem digital sekuat ini? Pilihan ada di tangan Anda.